Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama ya untuk SD kelas 5. Yang mana buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Tentunya sebagai pendamping belajar siswa-siswi kelas 5 ya, terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah di bab 4 ya, masih belajar berwirausaha, tepatnya halaman 78. Di sini ada teks dengan judul Dari Pedagang Asongan Hingga Pemilik Perusahaan. Langsung saja ya, kita baca bersama-sama. Pada mulanya, Nadia Hirsa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan modal kecil dan nama dagang klinik susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenali masyarakat. Keluarganya sampai menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Kini Nadia sudah meraih apa yang dicita-citakannya. Perusahaannya yang bernama Klinik Susu Group sudah dikenal masyarakat. Omset perusahaannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Usahanya yang sedang naik daun ini juga memberikan peluang kerja kepada banyak orang. Meskipun sudah sukses, Nadia tetap rendah hati. Menurutnya, capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerjasama tim di perusahaan. Sebagai pengusaha, Nadia selalu serius dalam mempertahankan kemasan dan standar susunya. Susu kemasan produksinya tidak memakai bahan campuran lainnya. Dengan begitu, manfaat dan kandungan susu yang baik bagi kesehatan akan selalu terjaga. Kepercayaan masyarakat adalah yang terpenting dalam usahanya. Itu ya. Ada cerita seorang Nadia Hirsa Ursula yang memiliki bisnis yaitu susu kemasan ya. Dia sangat ulet dalam menjalankan bisnisnya sehingga menjadi orang yang berhasil dalam berwirausaha. Nah, kemudian di halaman 79 lah ini. Ada kelanjutannya ternyata, maaf ya. Setelah sukses dengan produk susu, Nadia memproduksi yogurt dan keripik. Saat ini dia berharap bisa mengembangkan bisnis di bidang lainnya. Nadia juga selalu bersiap untuk risiko dan tantangan di masa depan. Risiko terbesar suatu usaha adalah gulung tikar. Namun Nadia memandang semua tantangan itu adalah jalan yang harus dilaluinya untuk mencapai kesuksesan. Seperti kata pepatah, komitmen dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini ya tadi kelanjutannya, maaf tadi saya kira sudah selesai. Nah, sumber dari Tribun News Jawa Barat ya. Oke, setelah kita membaca teks ini, di halaman 80 ada beberapa kosakata ya, atau kata-kata yang berwarna kuning. Nah, ini maknanya apa di sini udah dijelaskan ya. Jadi kata-kata yang berwarna kuning ini tadi ya, ada bisnis, asongan, omset, kemudian kemasan ya, dan juga yogurt. Nah, di sini maknanya apa atau arti dari kata-kata tersebut apa ya, udah dijelaskan ya. Omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan. Kemudian yogurt adalah susu fermentasi berbentuk krim dengan rasa agak asam. Bisnis artinya adalah usaha dagang. Kemasan itu bungkus. Asongan adalah barang yang dijual dengan cara dijajakan langsung ke pembeli.
Nah, sekarang buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, ini contohnya. Ya, untuk omset ya. Usaha kue kering Ibu Arti meraih omset jutaan rupiah setiap lebaran tiba. Nah, itu contoh kalimat dengan menggunakan kata omset ya. Sekarang kalimat yang lainnya ya, berarti dengan kata-kata yogurt, bisnis, dan seterusnya. Nah, ini saya tuliskan ulang ya, mulai dari omset. Nah, oke. Yang pertama adalah omset. Nah, omset penjualan pedagang di sejumlah pasar menurun karena adanya perdagangan berbasis online. Nomor 2, yogurt. Yogurt merupakan salah satu jenis olahan susu yang baik untuk dikonsumsi. Nomor 3, bisnis. Usaha menjual aksesoris wanita menjadi bisnis yang menjanjikan. Nomor 4, kemasan. Tujuan adanya kemasan produk untuk melindungi barang yang ada di dalamnya. Nomor 5, asongan. Pedagang asongan menjadi pekerjaan alternatif di tengah sulitnya mencari kerja. Gitu ya. Contoh kalimatnya. Kemudian kita ke halaman 81. Nah, halaman 81 ini ada pertanyaan ya terkait dengan bacaan ya. Bekerjalah bersama teman kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini dan sebutkan pada paragraf berapa jawaban tersebut ditemukan. Nah, ini ya. Oke, ya, jadi dari pertanyaan nanti dicari ya jawabannya apa. Untuk soal yang pertama ya, kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? Nah, ini jawabannya untuk nomor 1 ya. Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya sejak tahun 2016 ya. Kalau mau dicari ada di paragraf keberapa ya. Ini jawabannya adalah di paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua. Nah, ini paragraf kedua. Jadi mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 ini ya. Bisa dicek ya. Kemudian untuk yang soal nomor 2, siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Ya, ini jawabannya adalah Nadia bekerja sama dengan 2 temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati dalam membuka usaha. Ini juga di paragraf kedua ya, tadi bisa dilihat. Kemudian nomor 3, di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usaha. Nah, nomor 3, Nadia memasarkan produknya secara asongan dari satu tempat ke tempat lain di acara-acara publik. Nah, ini bisa dilihat lagi ya di paragraf keberapa ya. Ini juga di paragraf yang kedua lagi ya. Jadi ini menjadi pedagang asongan ya di acara publik supaya produksinya dikenal oleh masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4 ya. Apa nama perusahaan Nadia? Ya, perusahaan Nadia bernama Klinik Susu atau KS. Lah, ini ada di paragraf keberapa? Ya, ini ada di paragraf yang ketiga ya. Ini perusahaan yang bernama Klinik Susu Group sudah dikenal masyarakat. Lah, ini namanya adalah Klinik Susu ya. Ya. Ini perusahaannya ya. Kemudian selanjutnya untuk soal kelima ya, terakhir. Bagaimana cara Nadia mempertahankan kualitas produknya ya? Cara mempertahankan kualitas produknya dengan tidak memakai bahan campuran. Nah, ini tadi ada di paragraf keberapa ini? Paragraf ke 1, 2, 3, keempat ya, di paragraf keempat ya. Ini mempertahankan ya susu kemasan ini tidak memakai bahan campuran lainnya. Ini untuk mempertahankan standar susunya ya itu. Oke, kemudian ya 5 soal sudah kita bahas. Sekarang presentasi. Setelah selesai, buatlah rangkuman singkat tentang usaha Nadia menggunakan pertanyaan di atas sebagai panduan. Lalu presentasikan di depan kelas bergantian dengan teman kalian. Jadi
setelah dijawab, lah jawaban ini nanti bisa menjadi rangkuman ya, soal nomor 1 sampai 5 lah. Rangkumannya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Nadia Hirsa Ursula atau Nadia Hirsa adalah seorang pengusaha yang memasarkan produk susu kemasan sejak tahun 2016. Ia membuka usaha ini bekerja sama dengan dua temannya yaitu Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Pada mulanya memasarkan produk secara asongan dari satu tempat ke tempat lain di acara-acara publik. Berkat ketekunannya, produk susu buatan perusahaannya yang bernama Klinik Susu atau KS dikenal oleh masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Nadia mempertahankan kualitas produknya dengan cara tidak memakai bahan campuran. Di masa depan, Nadia berharap dapat mengembangkan bisnis di bidang lainnya. Lah itu ya, kira-kira untuk rangkumannya. Oke, bisa dipresentasikan ya. Oke, untuk kali ini ya cukup sekian. Nah, untuk pembahasan berikutnya nanti ada ide pokok, tetap ikuti terus ya di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.